Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi, fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnotis, dan fungsi penetapan. Fungsi evaluasi yaitu keberadaan hasil akhir laporan tidak pernah terlepas dari proses evaluasi. Sedangkan fungsi formatif yaitu proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi data tersebut dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Fungsi formatif yaitu melibatkan aktivitas guru dan peserta didik yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun fungsi sumatif yaitu mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Penilaian fungsi sumatif dapat juga diartikan sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pembelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembelajaran suatu bidang studi. Sedangkan fungsi diagnosis yaitu dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya seperti fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. Selanjutnya fungsi penetapan yaitu proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya dengan melakukan evaluasi. Manajemen sekolah dapat menempatkan setiap guru di posisi yang lebih tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Adapun fungsi penetapan yang lain yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang benar-benar berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pelajaran atau setiap program bahan yang disajikan guru. Dapat memahami kemampuan belajar murid sehingga dengan pemahaman itu guru dapat menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat baginya. Contohnya tes untuk penjurusan IPA atau IPS yang dimilikinya dengan melakukan evaluasi. Manajemen sekolah dapat menempatkan setiap guru di posisi yang lebih tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Adapun fungsi penetapan yang lain yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang benar-benar berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pelajaran atau setiap program bahan yang disajikan guru. Dapat memahami kemampuan belajar murid sehingga dengan pemahaman itu guru dapat menempatkan murid dalam situasi
belajar mengajar yang tepat baginya. Contohnya tes untuk penjurusan IPA atau IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himatul Miasaroh, NPM 2032618. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi. Nah, jadi prinsip-prinsip evaluasi itu ada beberapa macam. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, keterpaduan. Dan yang keempat, berorientasi pada proses. Yang kelima, ada objektif. Dan keenam, ada mendidik. Dan yang ketujuh, ada bermakna. Dan yang terakhir, ada kesesuaian. Nah, yang pertama ada berpusat pada peserta didik. Jadi evaluasi pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kita harus melihat dari kemampuannya. Segala hal itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, yang kedua ada berkesinambungan. Jadi maksudnya berkesinambungan itu ketika dia naik kelas atau setiap semester itu harus diadakannya sebuah penilaian. Jadi ketika kelas 1 itu ada semester 1, semester 2 ada sebuah penilaian. Nah, ketika kelas 2 harus diadakannya juga sebuah penilaian agar ada kesinambungan antara pembelajaran yang dari awal sampai yang terakhir. Prinsip yang ketiga yaitu keterpaduan. Nah, maksud dari keterpaduan di sini yaitu apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita berikan ketika evaluasi harus sesuai. Misalkan kita di kelas memberikan materi tematik. Nah, materi tematik itu harus sesuai dengan apa yang nanti akan kita berikan kepada siswa ketika siswa mengerjakan soal. Nah, jadi semuanya itu harus ada keterpaduan. Apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita ujikan harus sesuai. Yang keempat ada berorientasi pada proses. Maksud dari berorientasi pada proses itu sendiri, penilaian yang kita lakukan itu tidak hanya dengan melihat hasil dari peserta didik itu ketika ujian, misalkan dari ulangan harian, dari ujian nasional. Kita tidak hanya melihat dari itu saja, tetapi kita harus melihat dari proses ketika siswa itu di kelas seperti apa, proses belajarnya seperti apa, mengerjakan PR atau tidak. Nah, itu dari prosesnya itu yang kita lihat, tidak hanya dengan melihat hasilnya. Untuk selanjutnya ada objektif yaitu kita harus menilai peserta didik itu harus berdasarkan kemampuannya. Misal tidak boleh kita itu pilih kasih ya. Misalkan nih ketika ada peserta didik, nah itu anak dari saudara kandung kita, terus kita kasih nilai bagus. Nah, itu tidak boleh, itu namanya tidak objektif. Jadi kalau objektif itu harus adil ya, harus adil. Nah, untuk prinsip selanjutnya yaitu ada mendidik. Maksud dari mendidik yaitu segala sesuatu yang kita berikan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalkan kita mengajarkan baik, berarti kita juga harus berperilaku baik. Jadi ketika mendidik itu beda dengan halnya mengajar. Mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga dari akhlak, dari sebagainya, dari semuanya itu harus sesuai. Prinsip yang selanjutnya yaitu ada bermakna. Maksud dari prinsip bermakna ini sendiri, jadi kita itu harus memberikan sesuatu yang membuat peserta didik kita itu selalu terkenang, selalu bermakna bagi dia. Misalkan kita berikan reward, berikan hadiah ketika dia selesai mengerjakan soal, atau pokoknya hadiah ketika dia melakukan kelebihan dari teman-teman peserta didik lainnya. Yang terakhir adalah kesesuaian. Maksud dari kesesuaian di sini yaitu penilaian harus sesuai dengan apa yang kita ukur. Maksudnya apa yang kita ukur itu dengan tujuan awal yang harus kita capai itu apa. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari saya tentang prinsip-prinsip evaluasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yakni tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ada 4, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengolahan hasil, dan tahap tindak lanjut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini disebut juga tahap perencanaan dan perumusan kriterium. Langkahnya meliputi perumusan tujuan evaluasi, penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi, menetapkan metode dan bentuk evaluasi, tes atau non-tes, merencanakan waktu evaluasi, melakukan uji coba untuk tes agar dapat mengukur validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua yakni tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan juga disebut sebagai tahap pengukuran dan pengumpulan data, yakni tahap untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes. Bila menggunakan teknik tes, soal yang digunakan sebaiknya sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tes yang digunakan dapat berbentuk tes tulis, lisan, maupun praktik. Jenis-jenis tesnya yaitu yang pertama, tes hasil belajar bentuk uraian atau essay test. Yang kedua, tes hasil belajar berbentuk tes objektif yang dikenal dengan jawaban pendek, short answer test. Yang ketiga, tes lisan, soal tes diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Yang terakhir yakni adapun tes perbuatan dilaksanakan dengan pemberian perintah atau tugas yang harus dilaksanakan oleh tes untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan. Yang ketiga yakni tahap pengolahan hasil. Tahap pengolahan hasil ialah tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Skor yang diperoleh siswa selanjutnya diubah menjadi nilai. Pada tes tulis, pemeriksaan hasil dilakukan setelah tes selesai. Sedangkan pada tes lisan dan praktik, pemberian nilai dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan tes tersebut. Yang keempat yakni tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut atau disebut juga dengan tahap penafsiran adalah tahap untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan pada tahap pengolahan hasil. Misalnya, A. Memperbaiki proses belajar mengajar. Yang B. Memperbaiki kesulitan belajar siswa. Yang C. Memperbaiki alat evaluasi. Dan yang D. Membuat laporan evaluasi. Nah, demikianlah tahapan-tahapan evaluasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.